Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ini video gua ambil hari Ahad malam, dan tidak akan lama-lama juga ya, karena abis ini gua mau istirahat insyaallah. Tapi sebelumnya gua mau ngobrol ringan seperti yang gua bilang tadi. Ini gua ada data ambil dari Twitter ya. Ini dia, bisa dilihat. Ini adalah nilai XG ini kalau tidak salah ya, kalau ada teman-teman yang lebih tahu ya bisa langsung drop di kolom komen. Setahu gue XG ini adalah kemungkinan gol yang atau peluang yang harusnya jadi gol bagi Manchester United di setiap pertandingannya, ataupun juga tim lain ketika menghadapi Manchester United di setiap pertandingannya. Artinya bisa jadi skornya itu 1-0 tapi sebenarnya peluang golnya tuh ada 1, sekian. Artinya dia bisa mencetak gol 1 atau 2 begitu, dan juga selebihnya juga mungkin 2 ataupun yang lainnya. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Artinya nilai kemungkinan gol ini dinilai, dia punya algoritma sendiri untuk menghitungnya, paling tidak dari peluang matang ya kan, shoot on goal dan lain-lain. Ini ringan amatiran ala gua. Kalau gua salah bisa drop di kolom komen, kasih koreksinya ya sebelumnya. Thank you. Nah, balik lagi ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan Manchester United ya. Ketika menghadapi West Ham itu sebenarnya nilainya 1,67, dan pada saat itu skornya adalah 1-0. Sebenarnya Manchester United bisa nih 1,6, artinya kan lebih dari 1 tapi di bawah 2 ya. Tapi maksud gue sih ya bisa aja lebih dari 2, kemungkinannya seperti itu. Ketika menghadapi Middlesbrough bahkan lebih kejam lagi ya, 4,32 tapi kita cuma bikin 1 gol. Ketika menghadapi Burnley 1,67 tapi lagi-lagi kita hanya bikin 1 gol. Southampton 2,53, lebih dari 2, bahkan 2,5 ya, tapi kenyataannya kita hanya mampu bikin 1 gol. Menghadapi Brighton 2,57, 2 lebih ya kan, tapi kita bikin 2 gol. Kemarin menghadapi Watford 2,53, hampir 3 ya, tapi kita tidak mampu bikin gol. Dari angka-angka ini kalau gue nilai ya, Manchester United ini di 5 atau 6 pertandingan terakhir ya di Inggris ini kan 2 kompetisi, Premier League dan juga Piala FA ya, walaupun kita sudah tersingkir, tapi paling nggak dari 6 pertandingan ini, ringan amatiran ala gue melihat masalah bagi Manchester United sampai dengan akhir musim nanti ya. Ini kan sudah jalan lebih dari setengah. Itu ada di lini depan. Dan sayangnya masalah di lini depan ini akan atau bisa saja ya, mudah-mudahan tidak sih ya, tapi sangat-sangat berpeluang untuk menggerus poin dari Manchester United di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kenapa? Karena begini, kalau di liga itu kan tentang pengumpulan poin, tentang ngumpulin poin ya kan. Poin absolut 3, seri 1 kalah 0. Poin absolut 3 artinya kita bisa dapat 3 itu kalau meraih kemenangan. Bagaimana bisa meraih kemenangan? Dengan mencetak gol lebih banyak dari lawan, kan begitu rumusnya. Dan kalau melihat dari angka-angka ini, maka Manchester United akan sulit atau punya tantangan besar untuk memenangkan pertandingan. Kenapa? Karena kesulitan mencetak gol. Kenapa gue bilang bisa kesulitan mencetak gol ya? Lihat aja dari angka-angka ini. Yang dinilai bisa bikin 2,5 gol, paling tidak kalau kita lihat menghadapi Watford, tapi golnya 0. Ataupun juga yang lain-lain ya. Ketika menghadapi Middlesbrough bahkan itu paling telak sekali, 4,3, tapi yang gol yang realistis, yang realitanya cuma 1 gol. Coba bayangkan. Ketika menghadapi Southampton itu 2,5, artinya lebih dari 2 gol, tapi kenyataannya apa? Hanya 1 yang bikin gol. Ya memang hanya data sih, betul, tapi kan dia juga punya perhitungan sendiri, punya rumus, punya algoritma sendiri, sehingga XG itu bisa mengeluarkan angka. Tapi yang jelas dari angka saintifik ini, kalau dilihat dengan permainan di atas lapangan, hasil di atas lapangan seperti apa, ya masalah Manchester United ada di lini depan. Dan gua ulangin lagi, ini berpotensi banget menggerus
poin dari Manchester United. Artinya apa? Artinya sekarang kalau seandainya Tottenham di sisa pertandingannya diasumsikan menang semua, Arsenal pun juga demikian, sehingga jumlah game ketiga tim ini sama, Manchester United, Tottenham dan juga Arsenal. Kita ini sekarang berada, atau Manchester United ini ada di peringkat ke-6 ya, peringkat ke-6. Tapi dengan balik lagi kesulitan kita mencetak gol sampai dengan akhir musim nanti, bisa jadi kalau ini tidak diperbaiki, kita akan lebih melorot lagi ke bawah-bawah. Itu sangat mungkin banget. Kenapa? Karena West Ham dan juga Wolves itu poinnya sama kita nggak beda jauh ya, nggak beda jauh, dan kita punya banget potensi untuk yaitu tadi membuang-buang poin lagi, dan ini harus dicari solusinya. Nah sekarang bagaimana solusinya? Ya ini Ralf Rangnick harus cari solusi bagaimana pemain depan ini bisa lebih tajam lagi. Cristiano Ronaldo contohnya ya kan, yang beberapa pertandingan ini tidak bisa banyak bikin gol lagi, paling tidak di beberapa pertandingan terakhir, gue lupa 10 atau 7 pertandingan terakhir ini. Lalu bagaimana Marcus Rashford yang sampai dengan saat ini belum bisa nih menemukan kembali permainan terbaiknya. Ini kan juga merupakan PR. Dan kalau seandainya solusi ada bilang, ya Rashford buang ini, ya kan itu nggak realistis karena kompetisi sedang berjalan. Yang realistis menurut gue adalah bagaimana si Ralf Rangnick ini gua nggak tahu, harus melakukan sesuatu, dan sesuatu itu hanya tim pelatih yang tahu ya kan, untuk meningkatkan penampilan dan performa Marcus Rashford ya, karena kita tidak cukup dalam ini di lini serang. Elanga sekarang sudah cukup bagus, tapi sekali lagi dia ini masih muda ya, masih muda, dan bukan hal yang bijak kalau menurut gue pemain semuda ini lalu timpakan beban ke dia yang cukup besar, artinya dia setiap pertandingan akan jadi starter jauh. Gua nggak setuju sih, karena sekali lagi ini bukan hal yang bagus bagi pemain muda kalau itu tadi langsung digas seperti itu ya. Mendingan ya itu tadi ya pelan-pelan. Cuman itu tadi kita juga punya permasalahan atau problem di kedalaman squad. Ada juga Jadon Sancho ya, yang kebetulan permainannya juga semakin lama semakin bagus. Tapi ada juga pemain kayak Jesse Lingard contohnya ya, karena masih angin-anginan. Belum lagi kalau gua ngomong soal Edinson Cavani yang sangat-sangat jarang bisa dimainkan kalau menurut gua dengan amatiran. Ketika dia bermain memang bagus ya, bisa bagus, bermain dengan passion yang tinggi, skillful, teknik juga oke, walaupun nggak selalu seperti itu juga ya, karena ada beberapa pertandingan gue ingat ketika menghadapi Burnley contohnya, di mana peran dia tidak begitu terlihat ya kan. Artinya tidak bisa dia main lalu kita 100% harapkan dia akan tampil wah pasti bagus, nggak juga begitu. Tapi maksud gue ya dia merupakan salah satu amunisi yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Ralf Rangnick. Cuman kenyataannya yang paling besar adalah ya dia tidak bisa dimainkan cukup sering karena masalah fisik, cedera dan lain-lain. Jadi ini merupakan tantangan bagi Ralf Rangnick bagaimana untuk paling tidak untuk departemen atau tim penyerangannya ini bisa lebih tajam lagi. Apakah itu ya memaksimalkan mereka-mereka yang ada di lini serang, atau gua nggak tahu mungkin memodifikasi pemain lini tengah, Bruno Fernandes ya kan, Paul Pogba, atau gua nggak tahu yang lain, atau bagaimana punya lini sayap yang bisa dengan atraktif membantu serangan, jadi bisa menambah variasi lagi lewat Teles, lewat Diogo Dalot, atau seperti apa gua nggak tahu. Yang jelas kita punya masalah di lini depan. Salah satu faktor yang terbesar menurut gue, dan ini salah satu PR besarnya bagi Ralf Rangnick juga, ini adalah bagaimana lemahnya Manchester United di bola-bola mati ya. Bukan hanya bola-bola dari corner ya kan, yang bola silang situ, tapi ketika kita mendapatkan free kick di area berbahaya aja dekatnya kotak penalti. Cukup sering kalau menurut gue pemain-pemain atau algojo dari Manchester United ini membuang peluang ini. Dimana kalau kita ngeliat tim lain, mereka justru bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini. Mereka punya spesialis untuk mengambil bola-bola mati. Liverpool punya Trent Alexander-Arnold ya kan. Manchester City punya Riyad Mahrez, punya Kevin De Bruyne yang punya eksekusi bola-bola mati yang cukup bagus, baik itu bola tendangan langsung ke gawang ataupun itu tadi ya bola lewat corner. Kalau Southampton punya Ward-Prowse ya kan. Kita tidak punya. Kita mungkin punya pemain yang kita anggap bagus untuk itu,
artinya mengeksekusi bola-bola mati. Seperti kalau corner ada Luke Shaw ya kan, atau Alex Telles yang musim lalu sempat beberapa cornernya menghasilkan gol. Tapi kenyataannya musim ini tidak, kita baru 1 dari Harry Maguire, dan menurut gue ini tidak cukup begitu ya. Pun juga tendangan bebas, kita punya eksekutor-eksekutor Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Alex Telles ya kan, di klub sebelumnya di Porto dia merupakan eksekutor tendangan bebas yang di atas kertas berbahaya, tapi kenyataannya ya kita jarang gol dari tendangan bebas. Gue nggak tahu kapan terakhir kali, mungkin juga tidak cukup sering lah. Dan menurut gue kan hal ini sebenarnya bisa dimaksimalkan begitu ya, bola mati seperti ini, tapi untuk menghasilkan gol begitu ya. Tapi ya again sih, ini merupakan masalah akumulasi ya, banyak faktor di sana untuk mencetak gol. Ketajaman lini depan ya kan, variasi lini tengah, suportifnya back sayap, bola-bola mati. Kesemua hal ini menurut gue ya harus diperbaiki oleh Ralf Rangnick. Kalau tidak diperbaikin dengan angka-angka ini, dan kalau ini terus terjadi sampai dengan akhir musim, jangankan 4 besar, menurut gue kita bisa finish di zona Eropa, di mana ada Europa League dan juga Conference League. Ini akan jadi tanda tanya besar begitu bagi klub sebesar Manchester United. Jadi menurut gue ini PR yang harus lebih demikian ngobrol ringan tentang masalah lini depan Manchester United yang jadi masalah. Kalau ada komentar lain, ada pendapat lain, bisa drop di kolom komen. Kalau ada kritik, saran juga drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat hari Senin. Tetap semangat yang bekerja. Jangan lupa jaga kesehatan dan prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.